keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Semuanya adik-adik duduk dengan tertib ya, dan duduknya dengan manis. Sekarang kakak mau nyapa adik-adik semuanya ya. Adik-adik dari GKPS Sagulung, dari GKPS Tanjung Piayu, dan adik-adik dari GKPS Batu Aji. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita bernyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Baiklah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi kembali Big or Small. Baiklah adik-adik, sekarang kita mertitah ya. Titah kita hari ini adalah titah ke-8. Jangan mencuri. Kita sama-sama ya adik-adik mengucapkan 1, 2, 3 ya. Titah ke-8, jangan mencuri. Mari kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi kembali lagunya Tanda Paku. Tanda cintanya Tuhan.
Baiklah adik-adik, sekarang kita ke ayat hafalan ya. Kakak mau tanya siapa yang sudah tahu ayat hafalan untuk hari ini? Semua pasti sudah tahu ya, karena minggu yang lewat kan sudah kita bacakan. Jadi kakak harap semua sudah tahu. Jadi mari kita sama-sama untuk membacakannya ya, yang tertulis di kitab Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi kita sama-sama membacakannya ya. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Untuk ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Mazmur 119 ayat 133. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Dari Mazmur 119 ayat 133. Kita sama-sama membacakannya. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sekali lagi ya. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Nanti dihafal ya adik-adik, minggu depan kakak-kakaknya akan bertanya lagi dan sama-sama mengucapkannya. Baiklah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, duduk yang manis ya adik-adik, dan ambil Alkitabnya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi terlebih dahulu, percaya saja. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesehatan buat kami anak-anak Tuhan, secara khusus anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat. Kami bersyukur Tuhan memberikan semangat baru bagi kami pada hari ini, dan juga Tuhan izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengajari kami untuk mampu lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu,
Sebelum kakak menyapa satu persatu dari adik-adik sekolah minggu, kakak mau perkenalan diri dulu ya. Nama kakak Fikar Pendeta Novia Boru Tarigan. Jadi kalau nanti ketemu sama adik-adik sekolah minggu, boleh panggil Kak Fikar ya. Ya, jadi mungkin itu sedikit perkenalan. Nanti ke depannya kita bisa lebih banyak lagi bercerita dengan adik-adik. Ya, jadi sekarang kakak mau sapa adik-adik sekalian. Yang pertama kakak mau sapa, halo anak-anak sekolah minggu GKPS Batu Aji. Halo anak-anak GKPS Tanjung Piayu. Dan halo anak-anak GKPS Gloria Sagulung. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Ya, baiklah, firman Tuhan hari ini untuk anak-anak sekolah minggu dari kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya ya. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini memberikan salah satu kisah tentang salah satu murid Yesus. Murid Yesus yang susah untuk percaya. Nah, jadi pada hari ini kakak mau tanya adik-adik sekalian. Pernah gak sih waktu minta sesuatu sama orang tuanya, terus ternyata gak sesuai dengan keinginannya? Mintanya apa, dikasihnya apa? Nah, misalnya kayak gini. "Ma, aku mau dong dikasih ikan yang besar." Nah, terus mamanya pergi ke pasar, gitu balik ternyata yang dikasih ikan yang kecil. Ngambek enggak? Pasti marah ya. Ketika minta ikan yang besar, kok malah dikasih yang kecil sih? Kan mintanya yang besar. Nah, tapi mamanya jawab apa? "Tunggu dulu, kan harus dipelihara dulu. Dikasih makan dulu ikannya, terus harus sampai kenyang. Setiap hari dipelihara, nah lama-kelamaan ikannya pasti akan menjadi besar. Karena ikan yang kecil, lama-kelamaan kalau memang dipelihara dengan baik, pasti akan menjadi ikan yang besar." Nah, kenapa sih Kak kok contohnya harus ikan? Iya, karena untuk menjadi anak-anak Tuhan juga kita butuh proses yang panjang. Ikan yang tadinya kecil, kalau dipelihara dengan baik, maka akan menjadi ikan yang besar. Nah, anak-anak sekolah minggu juga begitu.
kalau sedari kecil sudah mau memuji Tuhan, sudah rajin untuk beribadah kepada Tuhan, maka nanti besarnya rasa percaya kepada Tuhan akan semakin besar. Nah, jadi untuk itu ada pertanyaan kakak yang kedua seperti ini. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang suka bermain? Nah, pasti semua suka bermain ya. Suka main lompat-lompatan, suka main-main lari-larian. Nah, pasti kan terkadang kan orang tua mau bilang gini, jangan lari-lari ya, nanti jatuh. Terus ada nggak di antara kita yang masih melawan? Ayo ngaku, pasti ada nih yang masih mau melawan. Waktu dibilang sama orang tuanya, jangan lari-lari, tapi masih mau lari-larian. Nanti jatuh loh. Nah, terus tiba-tiba jatuh. Nah, kenapa nggak percaya dari awal? Udah dibilang jangan lari-larian, nanti jatuh, nggak percaya. Terus lari-larian, main-main, akhirnya jatuh. Nah, jadi begitu juga kisah Thomas dalam kisah cerita Alkitab pada hari ini. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan tadi kita baca, di sini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, sebelumnya adik-adik ingat enggak beribadah enggak pada hari Minggu? Hari Minggu hari apa? Memperingati hari Paskah. Hari Paskah berarti hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika hari Paskah, ketika hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tapi sayangnya pertama sekali Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, Thomas gak ada di situ. Jadi teman-temannya yang lain udah lihat nih, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hadir kembali, Tuhan Yesus sudah ada di sini. Nah, karena Thomas tidak di sana, maka teman-temannya ngasih tahu, Thomas, tahu nggak sih Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas bilang apa? Nggak percaya. Mana mungkin? Aku kalau belum mencucukkan tanganku ke dalam lubang yang ada di dalam tangannya, aku nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kalau aku belum memasukkan tanganku ke lambungnya yang sudah ditusuk, aku nggak percaya. Kenapa? Karena kalau memang Tuhan Yesus sudah bangkit, ya pasti kan bekas pakunya masih ada, bekas cucuan di lambungnya masih ada. Itu jadi bukti kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kan ngeri ya, sebenarnya sedih ya. Kenapa sih Thomas kok nggak langsung percaya kalau Tuhan sudah bangkit? Padahal kan Thomas salah satu murid Yesus. Murid yang setia, yang mau senantiasa datang kepada Tuhan. Dan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus semasa hidupnya. Kok nggak langsung percaya ya? Nah, tapi Tuhan Yesus sayang sama Thomas. Tuhan kan nggak pilih-pilih kasih. Nah, karena Tuhan sayang sama Thomas, ketika kedua kalinya murid-murid Yesus berkumpul di rumah yang sama, nah kemudian rumahnya tertutup semuanya, pintu terkunci. Tapi kemudian ketika semuanya tertutup, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Nah, Thomas terkejut kan? Ternyata Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Ternyata Tuhan Yesus sudah benar-benar ada di tengah-tengah kami. Jadi kan Thomas yang tadinya tidak percaya, akhirnya dia melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Thomas, coba sini deh. Lihat, ini ada lubang di tanganku. Coba cucukkan tanganmu. Nah, kemudian lihat ini ada lubang di lambungku, kata Tuhan Yesus. Coba masukkan tanganmu. Nah, kemudian Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kan tadi Thomas gak percaya kalau dia belum melihat. Sama kayak cerita kita tadi.
Waktu orang tua bilang, jangan lari-larian, jangan lompat-lompat, nanti jatuh loh. Tapi gak percaya. Kemudian setelah jatuh, baru adik-adik sekolah minggu percaya kata orang tuanya. Nah, Thomas juga gitu. Ketika Tuhan Yesus bilang, nih coba cucukkan ke sini tangannya dan ke sini. Nah, kemudian baru Thomas percaya. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, jadi dari kisah Alkitab pada hari ini, adik-adik sudah mengerti belum tentang kisah Thomas yang awalnya dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Tapi kemudian karena Tuhan mengasihi Thomas, maka Tuhan memberikan bukti. Ini buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, jangan sampai gak percaya kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, seharusnya kan dia langsung percaya. Nah, jadi tujuan Tuhan memperlihatkan diri dan juga menjumpai Thomas pada saat itu sebenarnya untuk memperlihatkan kasih-Nya. Nah, jadi adik-adik sekalian, tahu gak sih kalau kita semua ini sebenarnya Allah mengasihi kita loh. Tuhan itu sangat mengasihi semua anak-anak sekolah minggu. Gak pilih-pilih kasih. Gak dilihat, oh ini tinggi gak ya, ini pendek gak ya. Enggak, Tuhan gak melihat wajah. Tuhan gak melihat ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Makanya Tuhan mau memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita berkomitmen untuk bersama-sama percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Emangnya kenapa sih Kak? Apa sih buktinya kalau Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu? Nah, coba anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama melihat kembali kisah-kisah kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu masih bisa bernafas sampai hari ini, masih bisa bermain-main sampai pada hari ini. Kan semuanya karena Tuhan kasih sama kita. Kehidupan yang Tuhan mau untuk anak-anak sekolah minggu jalani. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi sebelum Tuhan mengatakan kepada kita karena melihat baru percaya seperti Thomas, maka mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita loh. Nah, kalau besok pagi adik-adik sekolah minggu bangun, ingat, oh iya Tuhan Yesus mengasihiku, makanya aku masih bisa bangun pagi. Nah, kemudian ketika mau makan, oh iya Tuhan Yesus mengasihiku, makanya aku masih boleh makan. Ketika mau jajan atau mau pergi kemana-mana, ayo ingat, oh iya Tuhan mengasihiku kan, makanya aku bisa pergi kemana-mana. Nah, kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa yang tetap menemani kita semua, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, maka kita semua anak-anak sekolah minggu GKPS Batu Aji, anak-anak sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu, dan anak-anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung, mari kita bersama-sama mengatakan, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, dan Tuhan mengasihiku. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa menjadi anak-anak yang bahagia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menjagai kami sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pilih-pilih.
Tuhan tidak memandang kami tinggi atau pendek, Tuhan tidak memandang kami laki-laki atau perempuan, tapi yang kami tahu dan yang mau kami percaya, Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberikan kehidupan yang baik bagi kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kami dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan berterima kasih dan mengucap syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau persembahan. Kita pegang persembahan kita angkat ke atas dan kita ucapkan Hubere hubani harajaon ninai bata. Kita ulang ya adik-adik. Hubere hubani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ijon adong hubuan Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan masih menjagai kami, memberikan kami anak-anak sekolah minggu waktu untuk beribadah dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena hari ini Tuhan begitu baik bagi kami dan kami boleh menikmati kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan ini menjadi tanda terima kasih kami untuk Tuhan yang senantiasa baik bagi kami anak-anak sekolah minggu. Dan juga terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang tetap senantiasa akan menjagai kami. Tuhan, kami adalah anak-anak yang tidak luput dari dosa. Untuk itu Tuhan ampuni kami dan biarlah kiranya Tuhan mengajari kami supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami, ase torang ganuk, semboi dalonon nami salaka natorsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.